Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nak satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah abang kakak masih seperti biasa ketemu lagi dengan Miss Lina dalam mata pelajaran tematik, tepatnya tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalaman yang berkesan, pembelajaran 1 dan 2. Oke abang kakak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa sama-sama. Adab berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bang kakak, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan ya, kesehatan, sehingga kita masih berjumpa dalam video pembelajaran seperti biasanya. Nah bang kakak, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Seperti biasa Miss Ina akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan bernyanyi, siswa dapat mengekspresikan kembali ungkapan sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi atau syair lagu yang telah didengar dengan tepat. Selanjutnya, Abang Kakak, setelah menyimak teks, siswa dapat menggali informasi tentang contoh kegiatan kerjasama dalam keberagaman di rumah. Selanjutnya, Abang Kakak, melalui kegiatan menyimak teks, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan bahan berasal dari hewan, yaitu melukis kulit telur. Selanjutnya, Abang Kakak, siswa mampu membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yaitu melukis kulit telur. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan membaca puisi, siswa dapat menuliskan ungkapan rasa persahabatan dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan menulis puisi sederhana, siswa dapat mengekspresikan ungkapan rasa persahabatan dengan tepat. Oke abang kakak, itu dia tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk kita masuk ke materi yang pertama. Nah coba perhatikan abang kakak, di situ ada keluarga Udin ya abang kakak, ada ayah, ibu, dan Kak Mutiara. Kita baca teksnya dulu ya abang kakak. Banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan. Pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan. Pengalaman belajar bersepeda bersama ayah. Pengalaman dibacakan cerita oleh ibu. Pengalaman bermain lempar bola bersama teman. Pengalaman berkunjung ke kebun binatang. Semua itu merupakan pengalaman yang berkesan. Kamu pasti mempunyai pengalaman yang berkesan. Nah abang kakak, dalam teks tersebut ya diceritakan banyak pengalaman yang berkesan yang bisa kita alami atau bisa kita rasakan bersama orang tua, teman, ya, guru, dan saudara kita. Kita lanjutkan ya abang kakak. Nah perhatikan ya. Ayo bernyanyi. Udin dan kakaknya senang bernyanyi. Udin, kakak, ayah, dan ibu sering bernyanyi bersama. Mereka bernyanyi lagu gembira. Suasana menjadi lebih ceria saat satu keluarga bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama merupakan pengalaman yang mengesankan. Nah abang kakak, di sini ada pengalaman yang berkesan ya. Keluarga Udin ya suka bernyanyi bersama. Ayo bernyanyi bersama ya. Di sini ada lagu teks Kasih Ibu ciptaan dari SM Muchtar ya abang kakak. Siapa yang sudah tahu lagunya sayang? Ada yang tahu belum? Iya ya, kita nyanyi sama-sama yuk. Itu tadi dia ya
ya kita bernyanyi Kasih Ibu ciptaan dari SM Muchtar. Kita lanjutkan abang kakak. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia, ibu dan ayah selalu menyayangi kita. Kasih sayang ibu dan ayah tak pernah berhenti. Mereka menyayangi tanpa mengharapkan imbalan. Ini abang kakak ceritakan bahwasanya ibu dan ayah itu menyayangi kita ya tanpa mengharapkan balasan ya. Jadi kita lanjutkan ya abang kakak. Apakah kamu menyayangi ibu dan ayahmu? Sampaikan rasa sayang dan hormatmu kepada mereka. Kita bisa menyampaikan ya rasa sayang kita itu dengan ucapan ya abang kakak. Bisa kita bilang mama aku sayang sama mama, atau papa aku sayang dengan papa, dan sebagainya ya. Harus sering-sering kita ucapkan kata-kata kita menyayangi orang tua kita. Kita lanjutkan ya abang kakak. Hari Minggu pagi, ibu mengajak Dayu pergi ke pasar. Ayah mengantar mereka ke pasar. Dayu melihat ibu memilih sayuran. Ibu juga membeli daging dan bumbu dapur. Ibu tak lupa membeli buah. Kali ini ibu membeli jeruk bali. Selesai belanja, Dayu membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Dayu mendapatkan pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang berkesan bersama ayah dan ibu. Keluarga Dayu selalu bekerja sama. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan jaga. Di sini dikatakan ya, keluarga Dayu itu sering melakukan sesuatu dengan kerjasama ya bang kakak, seperti dicontohkan tadi ya. Dayu membantu ibunya ke pasar, kemudian diantar ayah, kemudian Dayu membantu membawakan kantongan belanja ibu ya. Jadi di sini kerjasama itu dapat meringankan pekerjaan dan dapat membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Sebagaimana Quran Surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah abang kakak di sini dalam Quran Surah Luqman ya, kita dianjurkan ya abang kakak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita ya. Kita lanjutkan ya abang kakak. Di sini beri tanda centang pada kegiatan kerjasama dalam keluarga dan beri tanda silang pada kegiatan yang bukan kerjasama. Nah coba perhatikan abang kakak, di sini ada gambar Udin ya. Gambar Udin dan ibunya sedang ngapain sayang? Iya, sedang membersihkan halaman. Itu termasuk kerjasama atau bukan? Iya, kerjasama, kita kasih tanda centang. Kemudian gambar kedua, coba perhatikan abang kakak, gambar nomor 2 itu termasuk kerjasama atau bukan sayang? Iya, pinter, bukan. Kenapa bukan sayang? Iya, karena dia merebut mainan adiknya. Gambar yang ketiga, coba perhatikan abang kakak, di situ ngapain nih sayang ya? Iya, sedang merapikan tempat tidur. Nah, itu termasuk kerjasama atau bukan? Iya, termasuk kerja sama, kita kasih tanda centang. Kemudian yang keempat itu perhatikan gambarnya abang kakak, di situ ada Benny ya, sedang ngapain sama ayahnya sayang? Iya, sedang melap jendela. Nah, itu termasuk kerjasama atau bukan? Iya, termasuk kerjasama, kita kasih tanda centang. Nah, coba perhatikan abang kakak, di sini ada penugasannya. Oke, abang kakak, penugasannya di sini adalah menentukan mana dia yang termasuk kerjasama dan mana yang dia tidak termasuk kerjasama. Nah, gimana caranya? Kan ada gambarnya, Mi. Susah gambarnya. Jadi di sini abang kakak nggak usah menggambarnya ya, ya sayang ya. Dituliskan aja nomor 1, nomor 2, kemudian 3, 4, 5. Nah, jadi abang kakak tidak usah menggambar gambarnya. Tuliskan aja nomor gambar itu, ganti dengan gambar nomor 1, gambar nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kemudian di sebelahnya kita kasih tanda centang atau silang. Contohnya nomor 1, Udin dan temannya sedang bermain. Nah, itu termasuk kerjasama atau bukan? Iya, bukan. Berarti kita kasih tanda silang. Berarti nomor 2, 3, 4, dan 5-nya dikerjakan ya sayang ya di buku tematiknya. Ingat, gambarnya tidak usah digambar, diganti dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5 aja. Kemudian di sebelahnya kita buat tanda centang atau tanda silang. Oke abang kakak, Miss tunggu tugasnya ya sayang ya.
Kita lanjutkan ya abang kakak. Nah coba perhatikan, di situ ada gambar keluarga Lani, ada Lani, ayah dan ibu. Kita baca dulu teksnya ya abang kakak. Hari Minggu pagi semua anggota keluarga berkumpul di rumah. Lani, ayah dan ibu bekerja sama membersihkan rumah mereka. Lani membersihkan debu dari buku-buku di rak. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah membersihkan jendela. Setelah pekerjaan selesai, ibu membuatkan teh manis dan makanan ringan. Rumah mereka terlihat bersih dan nyaman. Pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan dan menyenangkan. Jadi sini abang kakak ya, Lani dan keluarganya bekerja sama membersihkan rumah mereka. Jadi kalau kita bekerja sama ya, melakukan suatu pekerjaan ya abang kakak, pekerjaannya terasa lebih ringan dan cepat selesai. Nah, ada nggak abang kakak di rumah yang melakukan seperti keluarga Lani? Ada sayang? Iya ada ya, biasanya itu dikerjakan pada saat hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu adalah hari libur. Nah, abang kakak kita lanjutkan. Udin dan keluarga juga sedang membersihkan rumah. Udin mendapat tugas membuang sampah. Sebelumnya, Udin memisahkan sampah kulit telur. Kulit telur sisa ibu membuat kue banyak sekali. Udin teringat akan Paman Panji. Paman Panji pernah membuat hiasan dari kulit telur. Paman Panji mengajarkan Udin cara membuatnya. Udin mencuci bersih semua kulit telur. Pecahan kulit telur runcing dan tajam. Dengan hati-hati, Udin melepaskan kulit ari dari bagian dalam kulit telur. Setelah semua kulit ari terlepas, kulit telur dijemur. Selanjutnya, Udin menyiapkan bahan dan perlengkapan untuk membuat kerajinan kulit telur. Udin menyiapkan kertas karton, lem kayu, spidol, cat warna, serta kuas. Nah, abang kakak coba perhatikan ya, Udin akan berkreasi dengan menggunakan kulit telur ya abang kakak, seperti pada gambar ya. Di sini kita membuat kolase yang menempel, tapi bahannya dari bahan-bahan alam, yaitu cangkang atau kulit telur. Inilah langkah-langkah Udin membuat kerajinan kulit telur. Yang pertama itu adalah Udin membuat gambar di karton. Jadi kita buat dulu gambarnya abang kakak. Kita rancang dulu kita mau membuat kreasi gambar apa. Kalau buah boleh buah ya abang kakak, kalau hewan boleh, kalau tumbuhan juga boleh. Yang kedua, Udin mengoles lem kayu di sebagian permukaan gambar yang akan ditempel kulit telur. Ini langkah kedua ya abang kakak. Yang pertama tadi kita menggambar polanya di karton. Kemudian ya, di bagian dalam gambar kita itu kita oleskan lem ya, yang akan kita tempel dengan kulit telur seperti pada contoh di gambar ya abang kakak. Yang pertama Udin itu menggambar buah apel. Kemudian yang kedua ya, Udin mengoleskan lem di bagian dalam gambar tersebut. Nah abang kakak kita lanjutkan. Yang ketiga, Udin menempel kulit telur di atas gambar yang sudah diberi lem kayu seperti pada gambar ya abang kakak. Tadi setelah kita kasih lem, kemudian kita tempelkan kulit telurnya pada permukaan yang telah kita kasih lem tersebut seperti pada contoh ya abang kakak. Dan yang keempat, Udin mewarnai kulit telur yang sudah menutup gambar. Udin mewarnai menggunakan cat warna. Udin mewarnainya dengan warna merah dan hijau. Yang kelima, Udin menjemur gambarnya di tempat yang aman dan banyak sinar matahari atau angin ya. Dan langkah yang keenamnya, Udin memberikan tali pada karton. Udin menggantung hiasan telur itu di kamarnya. Hiasan itu terlihat bagus sekali. Lanjutkan, bantu ibumu membuang sampah dari dapur. Kumpulkan sampah kulit telur yang ada. Ayo siapkan bahan dan peralatan seperti yang disiapkan Udin. Mari mulai membuat hiasan dari kulit telur. Caranya sama dengan yang dilakukan Udin ya abang kakak. Jadi di sini kita berkreasi dari sampah ya abang kakak. Contohnya itu sampah kulit telur ya, bisa kita gunakan untuk membuat kreasi seperti yang dilakukan Udin ya abang kakak. Bisa dipraktekkan di rumah kalau ada kulit telurnya ya. Bisa kita buat karya dari kulit telur. Nah abang kakak kita lanjutkan. Siti berhasil melakukan gerakan keseimbangan. Bapak guru memujinya. Siti bersyukur. Dukungan teman-teman membuat Siti berani mencoba lagi. Siti merasa senang memiliki teman seperti Lani dan Dayu. Di kelas, Siti menulis puisi tentang persahabatan. Ayo baca puisi karangan Siti. Nah abang kakak di sini ada puisi ya, puisi karangan Siti yang berjudul Terima Kasih Sahabatku. Kita baca dulu puisinya abang kakak supaya kita tahu apa yang diceritakan Siti melalui puisinya. Terima kasih sahabatku.
Sahabatku, aku sangat beruntung. Aku memiliki sahabat sepertimu. Senang kita bersama, susah pun bersama. Terima kasih sahabatku. Aku senang bermain bersamamu. Kamu pun hibur aku saat masa sulitku. Nah, Abang Kakak, itu tadi dia puisi ya yang ditulis oleh Siti tentang sahabatnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa judul puisi yang ditulis oleh Siti? Judulnya apa ya, Bang Kakak? Iya, pinter ya, terima kasih sahabatku ya. Yang kedua, bagaimana perasaan Siti memiliki sahabat? Bagaimana perasaannya Bang Kakak ketika memiliki sahabat? Iya, pinter, beruntung. Yang ketiga, dalam keadaan bagaimana sahabat selalu bersama dengan Siti? Dalam keadaan apa tadi sayang katanya? Iya, senang maupun susah. Yang keempat, kepada siapa Siti mengucapkan terima kasih dalam puisinya? Pada siapa sayang? Iya, sahabatnya. Yang kelima, mengapa Siti mengucapkan terima kasih? Kenapa sayang? Iya, karena sahabatnya sudah baik kepadanya. Nah, itu tadi dia ya Abang, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan puisi yang ditulis oleh Siti. Nah, apakah kamu memiliki sahabat? Siapakah namanya? Apa saja yang kamu lakukan bersamanya? Nah, di sini Abang Kakak mau tanya, Abang Kakak punya sahabat apa enggak? Pasti punya ya Abang Kakak. Kemudian siapa namanya? Ada yang masih ingat nggak nama sahabatnya sayang? Iya, bisa sahabat kita waktu sekolah ataupun di rumah. Terus kemudian apa saja yang Abang dan Kakak lakukan bersama sahabatnya? Ya, bisa bermain ya Abang Kakak, bisa belajar bersama dan lain sebagainya. Oke Abang Kakak, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu ya Abang Kakak. Disudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.